Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah program aplikasi, yakni sistem inventaris barang atau biasa dikenal dengan sistem inventory. Yang mana sistem ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan penyimpanan database MySQL. Jadi sistem ini berbasis web. Oke, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Oke, seperti yang saya katakan di awal, jadi di kesempatan kali ini saya akan mendemokan sedikit mengenai program aplikasi sistem inventaris barang atau biasa dikenal dengan sistem inventory berbasis web. Nah, jadi sistem ini dijalankan menggunakan web ya, website atau dalam dalam basis web. Nah, namun nanti sistemnya akan saya demokan menggunakan hosting lokal atau localhost. Jadi karena sistem ini belum saya hostingkan di di layanan hosting, jadi untuk demo kali ini saya akan menggunakan localhost. Oke, langsung saja tanpa panjang lebar. Pertama akan saya hidupkan terlebih dahulu untuk paket XAMPP control panel. Saya menggunakan yang versi 3.2.1. Nah, pertama saya akan aktifkan terlebih dahulu dua portnya, yakni Apache dan MySQL. Tujuannya apa? Agar penyimpanan yang ada di database MySQL, yakni phpMyAdmin, ini bisa terhubung dengan aplikasi atau user interface-nya yang ada di sistem ini. Oke, setelah keduanya ini portnya hidup ya, maka langkah selanjutnya saya buka untuk browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Saya akan ketikkan untuk URL atau lokasi di mana file itu disimpan di komputer saya sendiri. Tepatnya di sini saya menyimpannya di sini ya. Jadi di local disk C, di folder XAMPP, di dalam folder htdoc. Nah, nanti filenya yang akan saya demokan ini dengan nama inventory barang di dalam ini ya, dengan nama folder inventory barang di sini. Sehingga saya harus memanggilnya dengan mengetikkan localhost /inventory seperti ini ya, inventory barang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah halaman login atau halaman awal sebelum user masuk ke dalam sistemnya. Nah, perlu saya katakan di sini bahwa untuk sistem ini ada 3 level user, yakni pertama super admin, kemudian yang kedua admin, dan yang terakhir yakni petugas atau karyawan yang dipercaya untuk mengakses dari sistem ini. Oke. Nah, untuk perbedaan antara super admin dan admin itu sendiri, jadi untuk aksesnya mungkin hampir sama, full akses. Namun untuk super admin, dia dapat menambahkan user baru selain super admin yang lain ataupun admin atau petugas. Namun untuk level admin, dia hanya bisa menambahkan user baru, yakni admin dan petugas. Jadi admin tidak bisa menambahkan super admin baru, seperti itu kira-kira. Oke, kemudian ini adalah halaman loginnya ya. Jadi setiap user harus login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan passwordnya ya,
dengan benar. Jika salah satunya salah ataupun salah satunya dikosongkan, maka otomatis si user ini tidak bisa login ke dalam sistem. Misalnya saya akan login sebagai super admin seperti ini, sedangkan untuk passwordnya saya kosongkan, dan di sini untuk levelnya saya pilih super admin. Jika dikosongkan maka seperti ini, akan ada info pemberitahuan mengenai untuk mengisi kolom yang masih kosong. Namun jika misalnya passwordnya saya salahkan, artinya tidak saya inputkan dengan benar, maka seperti ini akan ada info mengenai gagal login ya. Jadi harus menginputkan username dan password dengan benar seperti itu. Nah, saya akan login sebagai user super admin seperti ini. Oke, nah ini adalah halaman halaman dashboard atau biasa disebut dengan halaman utama. Setelah user berhasil login ke dalam sistem, maka halaman ini akan ditampilkan pertama kalinya. Oke, di samping kiri ada beberapa menu-menu ya. Ada beberapa menu. Yang pertama ada menu pengguna. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa di sini nanti admin bisa menambahkan super admin ini bisa menambahkan super admin yang lain, juga bisa menambahkan admin ataupun petugas baru atau petugas yang lain seperti itu. Lain halnya jika yang login sebagai admin, maka di sini admin hanya bisa menambahkan admin lain dan petugas. Jadi tidak bisa menambahkan super admin. Karena tingkatan dari super admin ini bisa dikatakan lebih tinggi ya dibanding dengan admin seperti itu. Nah, ini adalah halaman data user ya. Misalnya saya akan menambahkan, karena di sini usernya baru satu ya, yakni super admin itu sendiri. Saya akan menambahkan admin contohnya. Saya akan inputkan asal saja ya. Seperti ini. Dengan username admin gitu ya. Dan passwordnya juga admin biar mudah diingat. Dan ini untuk levelnya ini akan ada 3, karena super admin ini bisa menambahkan super admin yang lain juga. Nah, namun di sini saya akan menambahkan admin ya. Kemudian untuk fotonya saya akan cari foto yang kira-kira pas. Misalnya di sini ya. Saya akan ini foto saya sendiri ya. Mana ya? Ini aja nggak apa-apa. Nah, saya akan simpan, save. Nah, maka berhasil disimpan ya untuk user baru yakni admin, berhasil disimpan. Nah, coba kita lihat di database-nya. Saya akan buka database-nya dengan mengetikkan localhost/phpadmin. Nah, untuk nama database-nya bisa dilihat dari sini ya, di local disk C, folder xmpp dan htdoc. Di folder ini inventory barang. Saya akan lihat di sini di file php ya, yang saya beri nama koneksi barang. Nah, ini adalah nama database-nya. Nah, setelah kita mengetahui nama database-nya, maka kita bisa mencari nama database yang tadi, yakni dengan nama inventory ini ya. Nah, kemudian saya akan melihat tabel user. Nah, di sini ada tampil user baru, yakni admin yang barusan kita tambahkan ya. Ini berhasil tersimpan di database-nya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk menu baru ya, menu yang lain ini ada data barang. Nah, data barang ini kebetulan masih kosong. Kemudian ada jenis barang. Nah, jenis barang ini juga bisa ditambahkan. Jenis barang baru bisa diedit ataupun dihapus seperti itu. Misalnya saya akan tambahkan jenis barang obat ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk satuan barang, untuk satuan barangnya
Ini juga bisa kita hapus ya, kita bisa hapus ataupun kita ubah atau edit, atau kita bisa tambahkan untuk satuan barang baru, misalnya butir gitu ya, seperti ini. Nah, maka data satuan barang ini berhasil disimpan dengan nama satuan barang yakni butir. Ini untuk satuan biasanya telur ya. Kemudian untuk data supplier di sini kita bisa tambahkan juga untuk data supply baru, atau kita bisa hapus, misalnya saya akan hapus ini data supplier dengan nama PT Surya Makmur. Maka data supplier yang barusan dihapus akan terhapus ya, tidak ada di sini. Coba kita lihat di database-nya dengan nama tabel supplier. Nah, ini sudah terhapus ya, hanya ada satu data seperti yang ada di sini. Kemudian seperti itu. Kemudian untuk data barang ini bisa ditambahkan ya, misalnya saya akan tambahkan dengan nama barang, misalnya Nutrisari, jenis barangnya termasuk misalnya minuman, satuannya misalnya pak gitu ya. Nah, kemudian akan saya simpan. Nah, data stok gudang atau data barang ini berhasil disimpan ya. Nah, ini kan jumlahnya masih kosong karena belum ada transaksi barang masuk ya. Nah, kita akan lihat di di sini di tabel gudang. Nah, ini berhasil disimpan ya dengan nama barang Nutrisari jenis minuman. Nah, kemudian untuk transaksi di sini, transaksi ada 2 transaksi barang masuk, yakni otomatis transaksi ini dari supplier ya. Nah, seperti ini karena ini transaksinya masih kosong. Nah, misalnya saya akan buat transaksi baru dengan ID transaksi. Nah, untuk ID transaksi ini secara otomatis ya, jadi tidak bisa diinputkan secara manual, jadi otomatis akan terurut seperti itu. Dan untuk tanggal ini bisa kita pilih seperti ini. Saya akan pilih tanggal 19 untuk hari ini. Kemudian barangnya misalnya Nutrisari, stoknya karena stok awal masih kosong, saya akan tambahkan untuk misalnya jumlah stoknya 10. Seperti itu, atau dalam arti ini 10 pak ya, bukan 10 PCS itu. Kemudian suppliernya ini akan otomatis muncul tergantung jumlah supply yang ada di data supplier tadi. Saya akan pilih PT Sahabat Utama misalnya, saya akan simpan. Nah, data berhasil disimpan untuk transaksi barang masuk. Coba kita cek di tabel barang masuk ya. Nah, ini berhasil tersimpan untuk transaksi barang masuk dengan nama Nutrisari dan pengirim atau suppliernya PT Sahabat Utama dengan jumlahnya ini 10 pak. Oke, seperti itu. Kemudian untuk transaksi barang keluar juga hampir sama, hanya saja ini transaksi barang yang dikeluarkan ya, atau mungkin dijual gitu ya, atau mungkin didistribusikan seperti itu. Saya akan tambahkan untuk data barang keluar, contohnya seperti ini untuk tanggal sekarang misalnya ya. Nah, tanggal sekarang, kemudian pilih barangnya Nutrisari, karena ini stoknya otomatis ya, akan tampil stok otomatis jadi 10. Misalnya akan saya keluarkan 3 atau saya jual misalnya ya, maka stok sisanya otomatis menjadi 7. Seperti itu, satuannya pak. Tujuannya misalnya misalnya ini nama kota ya, Surabaya gitu ya. Saya akan simpan. Oke. Ada yang belum terisi. Coba kita cek dulu di barang keluarnya. Nah, barang keluarnya ini otomatis masih kosong ya, karena ini tadi belum tersimpan, jadi ada sedikit error. Saya refresh terlebih dahulu. Misalnya pilih barangnya ini ya, Nutrisari,
jumlahnya 3 gitu. Nah, saya bentar, karena ini harus di refresh, saya akan login lagi seperti ini. Untuk transaksi barang keluar ya, barang keluar ini belum tersimpan ya, karena di sini juga belum tersimpan untuk barang keluarnya. Kemudian untuk nanti untuk errornya akan saya perbaiki dan saya upload ulang untuk versi revisinya seperti itu. Kemudian untuk laporannya ini ada laporan supplier, kemudian ada laporan barang masuk, kemudian ada ini stok gudang, dan ada barang keluar. Nah, ini. Dan untuk data pengguna ini saya sudah inputkan baru ya, ini untuk admin. Coba saya akan keluar terlebih dahulu dan login sebagai admin. Nah, ini untuk tampilan sebagai admin. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi hampir sama dengan level super admin, hanya saja di sini untuk posisi sebagai admin ini untuk di menu data pengguna. Nah, seperti ini ya. Admin tidak bisa menambahkan super admin, jadi admin hanya bisa menambahkan admin yang lain seperti ini, karena di sini akan otomatis tampilnya hanya 2, hanya bisa menambahkan admin lain ataupun petugas yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja kurang lebih dari demo pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang akan mengembangkan sistem yang serupa. Oke, itu saja untuk video tutorial kali ini. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.